Gue nggak ngerti deh, ini beneran serius. Beredar tangkapan layar yang diklaim berisi percakapan antara RO dan S terkait jadwal bertemu anak-anak mereka. Dalam percakapan tersebut, RO disebut menanyakan waktu dan jadwal kedua putrinya. Sementara respon S memicu beragam reaksi dari netizen. Sebagian warganet menilai komunikasi antara orang tua tetap penting demi menjaga hubungan anak dengan ayah maupun ibunya. Namun hingga kini, publik belum mengetahui keseluruhan konteks percakapan yang beredar tersebut. Bagaimana pendapatmu? Apakah potongan chat yang beredar sudah cukup untuk menilai situasinya? Ya Allah. Kalau dari tanggalnya, ini kita praduga tak bersalah ya guys. Ngomong gini. Ini chat satu ya. Jadi gimana Bun? Kapan bisa diatur waktunya ketemu anak-anak? Terus anak-anak sekolah kapan libur? Terus balet sampai kapan? Di sini hanya jam saja. Mungkin bisa diupdate tanggal-tanggal anak-anak ujian, libur, dan diberikan waktu untuk ayahnya. Jawabannya si S, diduga jawaban si S. Gak bayar. Mana ada bayar? Kan tidak. Terakhir aku chat minta kamu bayar uang les anak-anak, kamu bilang didiskusikan sama lawyer aja. Kamu cuma transfer 75 juta bulan ini. Oh, baru sekarang ngomong mau kasih waktu ke anak-anak, minta hak ayah yang tidak pernah dilarang, tapi juga tidak memberikan hak anak untuk lepas bersama ayahnya, dan tidak pernah kasih-kasih. Jangan juga sama anak juga, jangan. Ini typingannya kayak orang gak jelas. Ini typingan gak bayar, mana ada bayar, tanda tanya. Kan tidak, titik. Terakhir aku chat minta kamu bayar uang les anak-anak, kamu bilang didiskusikan sama lawyer aja. Kamu cuma transfer 75 juta bulan ini. Spasi-spasi. Oh, baru sekarang ngomong mau kasih waktu ke anak-anak, minta hak ayah yang tidak pernah dilarang, tapi juga tidak memberikan hak anak untuk lepas bersama ayahnya, dan tidak pernah kasih-kasih. Jangan juga sama anak juga masih. Jadi nggak ada yang melarang. Soal jadwal kan lagi diaturin. Saya sudah bilang ke kamu. Gila ya. Gaji siapa? Gaji Imelda, gaji Tiara, gaji Ina. Lu masih aja lu ye, minta-minta sama mantan lu ye. Driver anak satu, Suroso, piano, bimbel, sarang burung, anak 3, pokok 75 juta. Listrik sudah dibagi 2 ya, 12,9 juta. Kakak anak 3 bill sudah dibagi 2 ya. Kakak anak 3 28.950.000. Kakak anak 3 tuh apa sih? Dogi 9,5 juta. Hah? Gue taunya Sisi gue taunya. Gila ini sih. Oh, kakak tuh kartu kredit 3 anak.
Iya Sisi, gue taunya Sisi kartu kredit. Makanya bilang kakak. Oh kakak tuh sudah dibagi dua ya. 28 juta 950 ribu. Enak aja lu tinggal tulis-tulis ya nilainya. Perinciannya kagak ada, ditanya rincian lu malah ngereok lu. Bukan kredit card, kartu kredit bener nih. Nih, anak 3, nih, kakak anak 3 all. Tuh, sudah dibagi 2 ya, nih. Sudah dibagi 2 ya. Nih, lihat nih. Tuh, kakak anak 3 tuh sudah dibagi 2 ya. Tuh 28950 tuh. Buset, sadis ya. Ini oh ini percakapannya. Ini membuktikan bahwa Ruben menanyakan kepada S bahwa untuk apa waktunya untuk bertemu sama anaknya. Tapi jawabannya ya ayo. Dan ini ngomong tentang komplain 70 juta Pak. Belum dikirim 75 juta. Untuk apa? Untuk biayanya. Yang ke biasanya 200 itu ya? Iya, jadi dia komplain gagal cuma 75 juta. Ini chat komplain dari S. Jadi kan ada peristiwa ya, ada peristiwa yang kita buktikan. Ya Allah, gak bayar. Mana Anda bayar? Kan tidak terakhir kamu chat. Astagfirullah. Ya Allah. Transferan per bulan itu kan 225, 197, 87 ada ya. Nah, jadi karena Ruben minta rincian penggunaan nggak diberikan, kartu kredit di luar yang dikasih itu juga tidak ada rinciannya. Akhirnya Ruben hanya membayar hal-hal yang penting. Apa hal yang penting itu? Uang sekolah sama uang les yang nilainya 75 juta. Nah 75 juta S komplain. Kok cuma 75 juta gitu? Ya Allah, kasihannya. Cara ya. Jadi kalau bilang Ruben kalau ngomong suruh cara ngomong enggak, saya nggak tahu. Kalau sekarang nggak tahu. Dan masih ditambah lagi tuh Kak bawahnya. Ya, ketika ada komplain kok cuma 75 juta, Ruben masih tambahin lagi 45 juta lagi. Ya Allah Tuhan, kasihan Ruben. 5, 120, 30. Ya, nah itu dia. Tapi ketemu anak juga belum. Tapi ketemu, kalau ditanya mengenai masalah anak kapan ketemunya nggak juga ada jelasnya. Gila, duit mulu gila. Namun akhirnya Ruben, aduh, kenapa kok saya jadi malahan terus melaksanakan kewajiban bahkan melampaui apa yang seharusnya, tapi nggak diberikan kan begitu. Ini udah pakai apa nih ya? Maaf ya, gue jadi curiga, maaf. Kuduga nih ada something ini. Mungkin bilang kalau contohnya keadaan sekarang sudah berbeda, bahwa untuk mengomongkan masalah hak asuh 2-3 hari itu adalah hal yang sangat wajar, karena sebelumnya S bilang kalau ini harusnya biasa seperti biasanya saja. Kenapa harus ada apa yang berubah? Ya Ruben jelaskan ini sudah berubah sejak perceraian itu. Ya, jadi S mau tetap seperti pola lama. Ya semua anak-anak itu di atas dia kan begitu ya. Kalau nggak bisa lagi keluar kota, mungkin dia tetap sama neneknya. Sebentar Ruben bilang sudah berbeda, dia udah ada perceraian, kita udah ada satu rumah dan ada angka 39, ada jatah 2, tapi jelas ya komunikasi itu jelas ya. Jadi jangan diputar-putar gitu. Ya Allah, bener-bener ya. Nasi tadi 7 juta, dia masih bilang kalau ini bukan SPLN. Udah aman. Bener-bener keterlaluan kau ya. Semua sudah dihantam di Mekah itu Ruben Onsu. Langsung punya keberanian buat bilang tidak. Udah kesetanan apa gimana sih?
Iya, tapi Masya Allah, Tabarakallah. Ruben, kalau udah ada apa-apa, apalin Ruben. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Apalin Ruben. Begitu ada rasa dedek-dedek, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. La ilaha illa anta, itu hancur dia. Sehancur-hancurnya. Merinding gua tuh. Betul. Semua kekuatan apa-apa pokoknya begitu dredeg-dredeg Ruben, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin, mandi air garam langsung. Ya. Aduh, rambut gua. Jangan mau, kalau kata orang Jawa, di pelosoro itu. Jangan mau kayak gitu lagi. Ini kenapa jadi begini rambut gue sayang? Ah, udah. Ya, jangan mau di pelosoro. Ditanya soal anak, jawabannya nggak ada sama sekali. Jadwal anak mana nggak ada jawaban anak. Bayar duit apaan itu? Muka udah nggak karu-karuan kayak begitu. Ekspresinya lagi live. Ya, gue ikut campur, mau apa lu? Hah, CEO apa lu? Hah, lu mau bela CEO? Mau bela CEO? Mau apa? Mau apa? Iya betul. Doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta, lagi ada di dalam perut ikan paus, udah ditelen. Tuh kayak begitu tuh keadaan kita kalau kita di istilahnya tuh pelosoro ya, kayak dibuat seenaknya gitu loh, merasa nggak berdaya, nggak sanggup nih, gue gimana nih, langsung la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin, la ilaha illa anta, itu hancur semuanya tuh. Mau kekuatan apa kayak lu pakai, kelar langsung. Ya, tahu nggak? Sampai segitunya nggak taunya chat itu ya. Kalau misalnya ya mengenai berita-berita yang katanya susah, ya nggak mungkin lah susah. Gampang, tinggal WhatsApp ke aku. Itu tadi udah ada chatnya, lu jawabnya begitu, gimana sih? Kita koordinasi jadwal, karena kan anak-anak juga sibuk ya. Anak-anak juga punya jadwal banyak gitu loh. Aduh, sebanyak-banyak apa sih jadwal anak? Buat ketemu sama donaturnya, sama yang melahirkannya, bapaknya, bapak kandungnya, ayah kandungnya. Sesibuk apa anak? Kayak ini tadi Cici Alia belum pulang gitu, jadi ya tinggal kita atur koordinasi jadwal gitu. Ayah tinggal chat WhatsApp ke aku sama semua anak-anak, koordinasi jadwal udah ketemu ya kan. Jadi ya nggak usah diperpanjang. Enak aja ngomong. Apa itu buktinya sih? Ayahnya WA untuk ketemuan, jawabannya begitu. Kamu cuma transfer 75 juta. Ya Allah, 75 juta cuma ya Allah Tuhan. Aduh. Nggak usah diperpanjang, kasihan anak-anak. Bukan kasihan anak-anak, kasihan ayahnya. Tahu nggak lu? Ya anak-anaknya juga lebih kasihan lagi, masih kecil udah nggak ketemu ayah. Tapi kan yang bayar ayah. Lu bilang nggak ke anak-anaknya itu kalau yang bayar ayahnya? Ayah punya nomor anak-anak gitu loh. Jadi kayaknya itu udah di ranahnya ayah nih ya, bukan di ranah aku yang jawab gitu loh. Jadi ini antara ayah dan anak-anak. Jadi yang aku ya. Gila. Anak-anak kan sama dia ya? Kok jadi
jadi soal telepon Rana ini kok kayak di jawabannya tuh kok kayak nggak masuk di akal ya di gue ya. Tapi begitu ngechat elu, yang keluar apa bon English. Tadi lu bilang itu di chat udah dibuka tuh ya, di tangannya pengacara ya. Bener-bener, sumpah. Ini chatnya nih. Paham bahwa Ini chatnya nih. Nih, gue liatin nih. ini membuktikan bahwa Ruben menanyakan kepada Nih, chatnya. untuk apa Ya. punya untuk bertemu. Udah ngechat nih. Tapi jawabannya Ya atau ngomong tentang aset malah ada di halaman berikutnya. Next ya. Oke ya. Lo lupa, menolak lupa deh. Menolak lupa ya. Ini mungkin tapi apa sih lagi bang? Ini biar sejajar. Menyatakan bahwa Nih, lo jangan lupa lu. sama paham bahwa Hak asuh. ada landasannya di Akta Kesepakatan Nomor 39 ini tentang hak asuh, tentang waktu bersama. Tapi ya masih retorika pak. tapi tidak diberikan, itulah kira-kira intinya. Ya Allah. Dan ini ngomongin tentang komplain 10 juta pak. Belum pikir Komplain. Untuk apa? untuk Juta gitu. Nih, Ini nggak melalui pengacara ya, jadi kalau bilang perincian penggunaan nih jawaban lu. Hah? Ketel menyanyikan lagu yang familiar. Malam adalah temanku di bawah sembilan bulan. Tak ada langkah kaki yang jatuh, tak ada suara keras. Aduh, sumpah guys, gue gedek banget sih sebenarnya. Ini tuh capek banget. Setiap sudut menyimpan sebagian diriku. Kebebasan ditemukan dalam kesederhanaan. Gue sebel banget. Gue kayak mau emosi. Kayak mau emosi gimana ya? Kayak gemes banget. Terbang Sumpah gue gemes banget sih. tanpa suara, Kayak Ternyata Sarwenda mulai merasakan efek buruk setelah bercerai dari Ruben Onsu. Semua itu berdampak pada nasib beneran Beto. Sarwenda mengaku perpisahan dengan aduh Tuhan. Sumpah capek banget. kalau anak Yang bikin gemes itu tahu nggak lu apa? Keluarga yang di luar juga ikut-ikutan. Kesel banget nggak sih? Dan yang namanya CEO ini udah dari kapan sih? Coba nih gue mau lihat ya. Dari kapan yang namanya CEO tuh ada masuk ke ruangan itu? Di rumahnya Ruben. Gue nggak setuju ya. Ruangan rumah, apalagi masuk kamar itu dijadikan tempat buat kerja. Yang mana itu ada anak-anaknya Ruben. Gue nggak setuju. Dengan sangat lantang ya. Oke, ini ada nih. Kebanyakan mayoritas sekolah Di podcast. Kenapa?
Tahun 2025 bulan 7 tanggal 14. Ini alasannya nih. Supaya aku gak pindah-pindah, biar brand yang datang kebanyakan mayoritas kalau live itu aku di rumah. Kenapa? Supaya aku gak pindah-pindah, biar brand yang datang jegrek-jegrek aku gak bisa pindah. Kalau aku pindah waktu 1 jam itu kan mereka masih mau ribet ya. Jadi brand semuanya yang datang ke rumah biar kayak habis ini produk ini brand yang lain datang gitu. Nah, termasuk Gio juga main ke rumah lah. Masuk brandnya adalah brandnya main ke rumah lah. Terus. Jadi sehari itu bisa live berapa kali? 5. Berapa jam? 6 brand. Berapa jam? Berarti 12 jam. 12 jam lu sehari sama si Gio? Enggak juga kan. Melani, lu bisa aja lu ye. Lu bisa aja lu ye. Nih 2025 Mamski puterin ya jejak digital Melani. Lu bisa aja lu ye. Malah, maksudnya live bareng di rumah. Jadi sehari itu bisa live berapa kali? 5. Berapa jam? 6 brand. Berapa jam? Berarti 12 jam. 12 jam lu sehari sama si Gio? Enggak juga kan. Kalau aku biasanya segitu. Tapi kadang ada yang aku sendiri, ada yang sama Gio gitu. Tergantung brand request ya, bukan tergantung aku ya. Tapi lagi seringnya bareng nih Pak. Karena emang brand kontak dia, brand juga kontak aku. Live-nya di tempat bareng sama Sarwenda gitu. Tapi kebanyakan mayoritas kalau live itu Terminal mobil Wisma seperti sedia. Muka gue lu liat nih. 2025 Juli udah setahun tuh, bulan depan setahun. Ini udah 12 jam nih ya live ya lu ya. Berarti dari bulan apa lu live sebenarnya sama Dese? Hah? Dari kapan lu? Dari kapan? Ya Allah, katanya CEO. Ini 2025 bulan Juli ini ya. Ini dari kapan ya, say? Hah? Ya Allah, udah pernah jadi bintang tamu di tempatnya si Ruben. Lah, Gue sih sama gue dari lubuk hati gue, kalau dengan cara ini darah lo jadi kumpul di Oma. Gue gak akan bersaing, Oma. gila ya nih orang. Apa sih gue cuma mau ngasih jarak doang? Mana kameranya lagi nih. Kameranya tuh enak banget. ini pernah diundang dulu ya? Ini kapan ya? Tawa. Kamu begitu. Tempat yang seharusnya aku pindah. Gue sih sama gue dari lubuk hati gue, kalau My name is Giorgio Antonio Chandra. I'm from Indonesia. I'm the co-founder of Careso, one of the fastest growing fragrance brand in Indonesia. Nggak penting. Giorgio Antonio ikut. Nggak penting. Lewat dulu. Beritanya kita lihat yang ini. Berarti dari kapan main di rumahnya? Lah kan harusnya kan kalau memang bener yang punya, Pak, di tempat orang dong, bukan masuk ke rumah orang dong. Sama-sama bernyanyi dengan nada bahkan saat bermandi Oh, udah lihat itu kemarin. Udah lihat Mamski itu. Oh iya, itu nggak penting. Ini penting. bayarin tamu itu. Kalau memang akhirnya ternyata Sarwenda yang bayarin, ya tinggal dihitung berapa kali dia bayar, berapa kali Ruben bayar. Jadi sebetulnya sih kalau soal utang, selama ada uang untuk bayarnya, nggak serumit itu kok. Kan utangnya ke perbankan, bukan ke perorangan. Kalau ke perorangan mungkin dia bilang, gue nggak tahu dia utang ke siapa. Tapi kalau dia utang ke perbankan, tinggal datangin bank mana dulu dia tanda tangan gitu. Jadi kita ngobrol
di sini bukan menyudutkan salah satu pihak, kita belajar, oke? Bukan julid ibu sayang. Ini kayak kita lagi cerita kalau kita dapetin masalah kayak gitu gimana? Bukan julid. Jadi memang wanita bisa bayarin itu ke perbankan. Nggak ada cerita, nggak ada akses. Kan banknya udah tahu ya, Bank BCA. Samperin aja Bank BCA waktu dia tanda tangan. Bayarnya nggak bisa. Tapi kalau ngambil sertifikatnya pasti nggak bisa. Itu harus berdua sama si mantan suaminya. Tapi kalau Bagus. saya jadi sarwenda, saya nggak mau tuh bayarin karena itu kewajiban suami saya. Oh. Kan suami saya. Ngapain kita bayarin? Mending tungguin aja. Kalau emang ternyata si rumah yang kita huni itu ternyata sampai dilelang misalnya sama bank, kan dia artis, nggak live, tinggal ngomong, teman-teman, sekarang kita nggak nge-live dari rumah ini lagi ya, nggak tahu di mana, tinggal tunggu bapaknya anak-anak mau kasih kita tempat tinggal di mana karena sudah banyak kan, karena rumah ini sudah sekian bulan nggak dibayar sama bulan, gitu kan, nggak usah dibayar, ngapain rugi amat, gitu kan, tinggal tunggu, semua aset sudah lunas, minta bagian, kata gunung gini, kan jadi perempuan dengan pinter kan, nggak ada cerita julid-julitan di sini tuh nggak ada ibu. Ini sampai anaknya sendiri Onyo sudah ngomong kayak gini, terus Onyonya Gue masuk ini, kenapa tidak ada gue? Hah? bapaknya pasti Oh, ada gue jadi malu, ada gue, lu udah pada nonton gue, udahlah. Ini siapa sih yang bikin muka gue? Singkatnya semua berapa? Dia mau lewat ya? Aku sendiri Oh iya, saat-saat dia main ini semalam tidak tar, laki gue mau lewat, nggak mau kelihatan. Apa sih? Bentar guys. kulkas kosong tetapi tidak ada camilan. Jadi kalau betul pengusaha ya untuk bayarin banknya itu, kalau memang akhirnya ternyata sarwenda yang bayarin, ya tinggal dihitung berapa kali dia bayar, berapa kali Ruben bayar. Jadi sebetulnya sih kalau soal utang, selama ada uang untuk bayarnya, nggak serumit itu kok. Nggak serumit itu, benar. Kan utangnya ke perbankan, bukan ke perorangan. Ini sih gila sih, gila sih. Bener banget, nggak sesulit itu kok. Tinggal bayar aja. Iya kan? Iya nggak sih? Pagi guys. Oke guys, ini gue terakhir ya. Sebelum kita lanjut lagi, ini karena udah jam 9, Eke mau kasih spill nih produk endul banget. Pertama, gue pakai lulur rempah nyai. Pagi sayang. Nanti kita cari berita yang untuk masalah si rumah dan pantes atau enggak orang masuk ke dalam rumah yang masih dibayarin sama orang lain, which is itu mantan suami udah jadi orang lain ya sayang. Ya biarpun bapak anak-anak tapi kan orang lain. Dan itu rumah kan dari perjuangan suami kita gitu loh, zaman bahelanya bersama-sama. Plus cicilan rumah juga, plus biaya rumahnya juga. Pantes nggak? Pantes nggak? Oke guys, ini gue mau spill dulu. Ini ada lulur rempah nyai yang terdiri dari kunyit, jahe, lengkuas, kencur, sereh, cengkeh ya. Lulur rempah nyai dari Presley Skin ya sayang. Bepom dipakai seminggu 2 kali aja buat ngangkat sel kulit mati, kotoran, menghaluskan, melembutkan, merawat kulit. Nah, setelah dilulur, nggak pantas kan? Ya bentar aku masukin. Setelah dilulur, kamu cuci, terus kamu kasih masker premium Thailand. Pasir terasa Ya. Sebelum dibilas ya say.